Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Marita Lailatul Fitri, dengan NIM 2404010200054. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tugas UAS saya, mata kuliah Estetika Humanisme. Ah, ini topik yang saya ambil kali ini adalah terkait leadership. Dengan judul yang saya ambil menjadi pemimpin yang menginspirasi seni dan gaya kepemimpinan di era modern. Dengan dosen saya, Ibu Indrati Asyariri SHM MHAM. Nah, apa sih kepemimpinan humanis itu? Kepemimpinan humanis adalah gaya pemimpin yang mengutamakan nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, dan rasa hormat. Seseorang pemimpin humanis tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga peduli pada kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, gimana sih ciri-ciri kepemimpinan humanis? Ah, jadi, ciri-ciri kepemimpinan humanis adalah pemimpin yang tidak hanya mengatur, tapi juga menginspirasi dan memanusiakan timnya. Nah, ciri-cirinya saya bagi menjadi 5, yaitu yang pertama, memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, mau mendengarkan dan memahami perasaan timnya, mengambil keputusan yang adil dan berpihak kepada kebaikan bersama, memimpin dengan hati bukan hanya otoritas, dan serta memberikan contoh yang baik. Nah, berikutnya saya rangkum beberapa macam-macam gaya kepemimpinan. Setelah saya cari referensinya ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu autoritarian. Otoritarian ini pemimpin yang mengatur segalanya sendiri, tidak banyak melibatkan orang lain. Terus ada demokratis, yaitu pemimpin yang melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga adalah transformasional, adalah pemimpin yang menginspirasi perubahan positif dan membangkitkan semangat. Selanjutnya yang keempat, laissez-faire, pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada timnya. Nah, jadi ini dibagi 4. Sebenarnya tidak ada gaya kepemimpinan yang mutlak benar ya. Yang penting adalah memahami konteks karakter tim dan kebutuhan saat itu. Hmm, Dan, dan ini akan saya jelaskan secara spesifik. Jadi, autoritarian, yaitu pemimpin yang mengatur segalanya sendiri, tidak banyak melibatkan orang lain. Semua keputusan diambil oleh pemimpin, anggota hanya mengikuti perintah, cocok dalam situasi darurat atau butuh ketegasan cepat. Kelebihan dari kepemimpinan ini adalah efisien dan cepat. Kekurangannya bisa menekan kreativitas dan membuat anggota takut. Jadi kalau authoritarian ini tipe pemimpin yang apa-apa dipikir sendiri, tidak percaya dengan tim. eh Biasanya pemimpin banyak juga mengerjakan karena dia tidak percaya dengan tim. Nah, gimana sih kalau kita kerja tidak dipercaya oleh pemimpin kita? Demokratis, pemimpin yang melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, mendengarkan ide dan masukan anggota, keputusan dibuat bersama, membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Nah, kelebihan dari demokratis ini meningkatkan partisipasi dan semangat kerja. Kekurangannya, proses
bisa lebih lama karena demokratis ini semua harus didengarkan dan mungkin bisa jadi ada polling, banyaknya ide dan lain sebagainya. Laissez faire, pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada timnya. Jadi kalau pemimpin seperti ini tuh udahlah atur aja, mungkin yang seperti itu. Minim campur tangan, anggota bebas mengatur cara kerja mereka sendiri. Cocok jika tim sudah sangat ahli dan mandiri. Jadi cocok kalau ini sudah timnya sudah autopilot. Jadi kelebihannya mendorong kreativitas, kekurangannya bisa jadi kacau jika anggota kurang disiplin. Jadi sepertinya ini bisa diterapkan, tapi harus juga ada tarik ulurnya. Transformasional, pemimpin yang menginspirasi perubahan positif dan membangkitkan semangat. Fokus pada visi jangka panjang, mendorong pertumbuhan dan inovasi, membantu anggota berkembang secara pribadi dan profesional. Kelebihan sangat memotivasi, kekurangan butuh komitmen dan karisma tinggi dari pemimpin. Nah, itu tadi penjelasan macam-macam kepemimpinan. Nah, sekarang seni memimpin dalam dunia nyata. Jadi memimpin itu bukan hanya memimpin sebuah perusahaan. Memimpin itu bisa jadi kepala keluarga, seorang ayah itu juga pemimpin. Ketua kelas itu juga pemimpin. Jadi seperti itu. Ketua kelompok itu juga pemimpin. Nah, seni memimpin bukan hanya tentang memberi perintah atau memegang jabatan, tapi tentang cara menyentuh hati orang lain dan menciptakan pengaruh positif secara manusiawi dalam dunia nyata. Memimpin adalah soal keseimbangan antara akal dan rasa, kuasa dan kasih, serta tugas dan teladan. Saya contohkan ya, memimpin di dalam kehidupan sehari-hari. Memimpin tim yang mendengarkan. Misalnya nih, seorang ketua kelompok kerja, jadi dia tidak hanya menyuruh-nyuruh, tapi juga mendengar masalah anggota, bahkan membantu mencari solusi pribadi mereka. Ia membuat anggota merasa dihargai dan bekerja lebih semangat. Jadi didengar. Guru sebagai pemimpin, guru yang sabar tidak hanya mengajar, tapi membimbing dan memotivasi muridnya yang sedang mempraktikkan seni memimpin. Ibu atau ayah di rumah, orang tua adalah pemimpin keluarga. Saat mereka memberi contoh yang baik, memberi ruang berdiskusi, memeluk, menjadikan teman, mereka sedang memimpin dengan seni yang dan hati pemimpin di kantor. Atasan yang tidak hanya mengejar target, tapi juga memperhatikan keseimbangan kerja dan hidup bawahannya, menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif. Nah, ini penting ini. Jadi, target itu juga penting, tapi kita jangan lupa life balance itu juga penting. Bahwasannya target di kantor juga harus dipenuhi, tapi kehidupan pribadi itu jangan sampai terbengkalai. Karena itu juga penting. Karena kehidupan pribadi yang baik itu juga memotivi, memotivasi pekerja itu tadi. Nah, sekarang kepemimpinan di era digital. Kepemimpinan di era digital adalah kemampuan memimpin dengan adaptif, cerdas, teknologi, dan tetap humanis dalam menghadapi perubahan zaman yang serba cepat terhubung lewat dunia. Ini referensi yang saya pakai, Goleman Daniel, Emotional Intelligence, Hugh Carli, Leadership in Organization, Robin Stephen, Organizational Behavior, dan ada di artikel kompas.com, artikel kepemimpinan humanis. Nah, saya akan bahas sedikit terkait kepemimpinan di era digital ya.
Kepemimpinan di era digital ini sangat penting karena kita itu sekarang sudah ada di era digital. Dunia yang sekarang itu dunia yang cepat berubah. Teknologi berkembang setiap hari. Sekarang kita pelajari teknologi A, sudah ada teknologi Z. Semua serba online, komunikasi kerja dan belajar banyak dilakukan secara daring. Kerja bisa dilakukan dari rumah. Jadi intinya dunia digital itu luas. Berbasis kolaborasi digital, kerja tim bisa terjadi tanpa batas ruang dan waktu. Bisa pakai Zoom, Google Meet, apapun sekarang semua tersedia. Maka pemimpin itu menurut saya harus bisa pertama menguasai teknologi, digital tools, media sosial, media sosial, AI dan lain sebagainya. Pemimpin di era sekarang juga harus bisa berpikir kritis, terbuka, dan fleksibel. Terus berkomunikasi efektif secara virtual, menjaga nilai-nilai kemanusiaan meskipun lewat layar. Karena sekarang dari smartphone itu kita bisa tahu semuanya. Nah, jadi pemimpin di era digital itu bukan hanya yang melek teknologi, tapi juga melek empati dan nilai kemanusiaan. Dengan gaya kepemimpinan ini, visi dan misi yang tepat bersama akan lebih mudah tercapai karena semua orang merasa terhubung, didengar, dan dihargai meskipun lewat layar. Nah, terima kasih. Itu tadi terkait gaya kepemimpinan secara humanis untuk memenuhi nilai UAS Estetika Humanisme. Saya Marita, pamit undur diri. Ingat, pemimpin yang hebat bukan yang paling baik memerintah, tapi yang mampu menginspirasi dan mempengaruhi orang lain dengan hal positif. Kamu bisa jadi pemimpin hari ini, bahkan untuk dirimu sendiri. Bye-bye.